Hai semua, di video kali ini aku mau share resep dan cara membuat talam pandan mangkok. Kemarin sudah ya kita bikin talam gula merah mangkok. Hasilnya cakep banget, rasanya juga enak dan wangi pandan. Teksturnya empuk dan kenyal. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu cetakan cucing diameter 5 cm, tingginya 3,5 cm. Kemudian kita oles seluruh bagian dengan minyak sayur. Sekarang siapkan panci, masukkan 125 gram tepung beras, kita mau buat adonan putihnya dulu ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu masukkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya kita masukkan 650 ml santan. Kita masukkan dulu sebagian ya. Sekarang ini diaduk sampai rata, licin dan tidak bergerindil. Nah, ini kalau adonannya sudah tidak ada gerindil, baru kita masukkan sisa santan. Kemudian ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masak sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal ya. Nah, kalau sudah ada yang menggumpal seperti ini, meskipun masih banyak adonan yang cair, kita angkat ya. Sekarang kita lanjutkan aduk sampai adonannya agak mengental. Nah, apabila adonannya dirasa terlalu kental, bisa ditambahkan air panas ya untuk mengencerkan adonannya. Sekarang kita saring dulu agar adonannya halus dan licin. Nah, ini kalau adonannya dirasa terlalu kental, bisa dicairkan ya dengan ditambahkan sedikit air panas. Sekarang kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga, atau kalau ada botol kecap bisa juga ya dimasukkan ke dalam botol kecap. Nah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci. Sekarang kita bikin adonan pandan ya. Masukkan 200 gram tepung beras, kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam sebagai penyeimbang rasa. Nah, sekarang kita masukkan 850 ml santan. Kita masukkan sebagian dulu ya. Selanjutnya ini kita aduk dulu sampai rata, licin dan tidak bergerindil. Nah, ini adonannya sudah licin dan tidak bergerindil. Kita masukkan sisa santan. Kemudian tambahkan 200 ml air jus pandan suji. Agar warna hijaunya tidak pucat ya, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita masak adonan pandan sampai bagian bawahnya ada sedikit yang menggumpal ya. Nah, ini apabila bagian bawahnya sudah ada sedikit yang menggumpal seperti ini, langsung saja kita angkat ya. Lanjut, sekarang kita aduk lagi sampai adonannya agak mengental. Sekarang kita saring dulu adonannya agar halus, licin ya, dan tidak ada gumpalan. Nah, kekentalan adonannya kira-kira seperti ini ya. Sekarang kita masukkan dulu adonan pandan ke dalam cetakan cucing, tuang sampai 3/4 bagian ya. Setelah itu kita semprotkan adonan putih tepat di bagian tengah adonan pandan.
Sekarang kita panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue. Kukus kue selama 20 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 20 menit ya, sekarang kita angkat kuenya. Nah, ini kuenya sudah dingin. Sekarang kita keluarkan kuenya dari cetakan. Nah, ini bentuk kuenya cakep banget dan imut ya. Nah, untuk ide jualan, kita masukkan kue talam pandan ke dalam box Mika isi 4 seperti ini. Atau bisa juga pakai box Mika ukuran yang lebih besar. Nah, dengan box Mika yang lebih besar ini bisa muat sampai 6 kue. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, bentuk kuenya cakep banget ya. Warna hijaunya juga cakep. Ini teksturnya empuk dan kenyal. Rasanya enak banget, wangi pandan, terus manisnya juga pas. Teksturnya empuk dan kenyal. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue talam pandan gula merah tapi dicetak di mangkok cucing. Jadi kita tidak perlu repot memotong kue. Bentuk kuenya cantik, imut, dan kekinian. Yuk langsung saja kita lihat videonya dan buat sama-sama. Siapkan panci, kita buat adonan pandan gurih. Masukkan 125 gram tepung beras. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Masukkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 550 ml santan. Kita tuang sebagian dulu santannya. Lalu ini diaduk dulu sampai tercampur rata, licin dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah licin dan tidak bergerindil, kita masukkan sisa santan. Kemudian masukkan 100 ml santan pandan suji. Nah, agar warna hijaunya tidak pucat, ini aku tambahkan sedikit pasta pandan. Sekarang kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita masak adonan pandan sampai agak mengental agar nanti mudah disemprotkan ke kue. Nah, ini sudah cukup kental ya. Sekarang kita angkat. Sekarang kita lanjutkan mengaduk karena biasanya adonannya masih akan mengental. Nah, ini masih ada adonan yang menggumpal ya. Sekarang kita saring dulu adonannya. Nah, ini adonannya setelah disaring ya. Kalau adonannya terlalu kental bisa diencerkan ya dengan ditambahkan sedikit air panas.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam kantong plastik segitiga. Siapkan panci, masukkan 200 gram gula merah. Kita buat adonan gula merah, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 2 lembar daun pandan. Selanjutnya masukkan 150 ml air. Sekarang kita masak sampai gulanya larut. Nah, jika sudah mendidih dan gula sudah larut, kita angkat ya. Kita diamkan larutan gula merah sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya kita siapkan panci, lalu masukkan 200 gram tepung beras. Kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya masukkan 750 ml santan, kita tuang sebagian dulu ya. Lalu ini diaduk sampai rata dan tidak bergerindil. Nah, kalau adonannya sudah licin dan tidak bergerindil, baru kita masukkan sisa santan. Kemudian tambahkan larutan gula merah sambil disaring ya. Sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masak sampai bagian bawahnya sedikit menggumpal. Tujuannya agar pada saat dikukus nanti tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan atau loyang. Nah, ini sudah ada adonan yang menggumpal. Sekarang kita angkat ya. Lanjut kita aduk lagi ya, karena biasanya ini adonannya masih akan mengental. Sekarang kita saring dulu ya adonannya, karena ada adonan yang menggumpal. Nah, untuk adonan gula merah tidak perlu terlalu kental ya. Sekarang siapkan cetakan cucing diameter 5 cm, kemudian kita oles sekeliling cetakan dengan minyak sayur. Selanjutnya kita tuang dulu adonan gula merah, isi sampai 3/4 bagian. Sekarang kita semprotkan adonan pandan gurih tepat di bagian tengah kue seperti ini. Semprotkan adonannya di satu titik seperti ini. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya ya, lalu kukus kue selama 20 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kuenya. Nah, ini contoh untuk ide jualan ya. Kita masukkan kue talam ke dalam box mika. Ini aku isi 6 ya. Atau bisa juga pakai mika yang lebih kecil, isi 3 atau 4 kue. Nah, ini contoh ya, ide kue buat acara. Kita masukkan kue ke dalam mangkok mika kecil seperti ini.
Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, tampilan kuenya cantik banget dan imut-imut ya. Sekarang kita cobain. Rasanya enak, manisnya pas, wangi pandan, tekstur kue lembut dan kenyal. Cocok banget ya buat ide jualan atau ide sajian kue untuk kalau mau ada acara. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.